Selamat pagi warga jemaat Gereja Kristus Teluk Betung yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Gereja Kristus Teluk Betung, edisi Selasa 22 September 2020. Saya sungguh berharap kiranya melalui program ini, semua kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Bersama saya, Cuantau Abraham Christopher Watimuri, kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak semua kita, mari tundukkan kepala, terlebih hati dan pikiran kita, dan kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kasih setia Tuhan yang diberikan cukup bagi kami. Terima kasih karena Engkau memelihara kami. Penyertaan-Mu yang sempurna memungkinkan kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan, kesehatan yang baru, dan kami sungguh meyakini rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Itu sebab kami terus menyatakan syukur. Bahkan kami bersyukur Tuhan beri kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu. Maka kiranya hati dan pikiran kami ditundukkan di bawah kuasa firman, ditaklukkan oleh Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh menerima firman dengan penuh kerendahan hati. Apapun yang akan disampaikan, kiranya Roh Kudus, Engkau menolong hamba-Mu supaya semua yang terucapkan adalah kehendak-Mu bagi kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapa dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sekali lagi, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ibu bapa dan semua saudara yang kekasih, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan atau yang tertulis dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 memberikan satu kebenaran bagi saya dan saudara, memberikan satu penyingkapan bagi saya dan saudara, bahwa apapun yang kita lakukan, entahkah itu baik atau jahat, apakah di tempat yang tersembunyi atau yang terbuka, apakah itu sesuatu yang baik menurut kita atau jahat menurut kita, semua itu dituliskan akan dibawa ke pengadilan. Artinya saya dan saudara, kita bertanggung jawab penuh atas apa yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada tanggal 1 September 1983 terjadi satu tragedi yang memilukan bagi segenap masyarakat di negara Korea Selatan, yang mana ketika itu pesawat Korea Airlines dengan nomor penerbangan 007 dengan rute penerbangan dari New York City ke Korea Selatan, Seoul, ditembak oleh jet dari Rusia. Nah, ternyata saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, semua berawal dari satu kecelakaan kecil atau satu kesalahan kecil pada komputer navigasi yang tidak diketahui oleh para awak ketika itu. Saudara, tanpa disadari arah penerbangan bergeser 1,5 derajat dari rute atau fokus yang semestinya. Setelah pesawat itu terbang sejauh 100 mil,
perbedaan itu ternyata belum juga dideteksi oleh para awak. Akhirnya pesawat itu terus melenceng dari jalur yang seharusnya hingga pesawat itu melintasi wilayah pangkalan militer Uni Soviet. Nah saudara, karena telah memasuki wilayah udara Uni Soviet, maka jet Rusia pun mencegatnya dengan mengeluarkan tembakan yang menyebabkan semua penumpang Korea Airlines meninggal. Pesawatnya hancur hanya karena selisih 1,5 derajat. Saudara, kemudian ini menjadi berita yang cukup memilukan karena korban yang begitu banyak harus mati di dalam penembakan itu. Hanya karena 1,5 derajat. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri di hadapan Tuhan, berapa sering kita membiarkan perbedaan 1,5 derajat terjadi di dalam hidup saya dan saudara? Seberapa sering kita berkompromi dan membiarkan standar moral kita bergeser lebih sedikit atau bergeser sedikit lebih rendah dari apa yang kita ketahui sebagai standar kebenaran? Seberapa sering kita berkompromi dengan kesalahan-kesalahan itu? Sedikit kebohongan, sedikit membicarakan keburukan orang lain, sedikit mencuri, sedikit ini, sedikit itu, dan berbagai alasan sedikit lainnya. Seberapa sering kita berkompromi dengan diri kita dan kita berpikir sedikit ini atau sedikit itu tidak akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya mau katakan pagi hari ini itu merupakan kesalahan besar. Saudara, tanpa disadari, ketika saya dan saudara menurunkan standar kebenaran, maka kita pasti terseret dalam dosa yang jauh lebih besar. Ketika saya berkata jauh lebih besar, bukan berarti dosa itu ada besar kecil. Tidak, dosa itu sama saja di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau sedang menekankan bahwa ketika saya dan saudara menurunkan standar kebenaran itu, maka kita akan terseret pada dosa-dosa lain yang akan membuat kita lebih lagi terjerumus, dan kita sulit untuk keluar dari dosa itu. Sedikit saja berbohong, sedikit saja berbicara yang jelek-jelek tentang orang, sedikit saja mencaci maki, sedikit saja melawan orang tua, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita perlu sadar bahwa kompromi terhadap dosa sesungguhnya adalah bukti bahwa kita sedang tidak taat kepada Tuhan. Kompromi terhadap dosa membuktikan bahwa saya dan saudara sebenarnya tidak taat, tidak menghormati Tuhan. Dan kebenaran pada pagi hari ini yang kita renungkan, dituliskan bahwa semua itu akan dibawa ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu. Mungkin kita berpikir sedikit saja berbohong tidak apa-apa, sedikit saja menjelekan orang tidak apa-apa, sedikit saja memfitnah orang tidak apa-apa, sedikit saja mencelah orang lain tidak apa-apa. Mungkin kita berpikir tidak apa-apa. Saudara perlu tahu, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa tidak pernah bersifat tunggal. Maksud saya, dosa selalu melahirkan dosa. Dosa tidak berhenti pada dosa itu, tetapi dosa satu akan melahirkan dosa dua. Dosa dua melahirkan dosa seterusnya, dan terus menerus seperti itu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, penting bagi saya dan saudara untuk terus berupaya dalam pimpinan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka satu nasihat yang baik bagi kita yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14, bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
mengingatkan kepada saya dan saudara untuk terus kita berupaya hidup semakin hari menyenangkan Tuhan. Sedikit saja perbuatan baik adalah penting, adalah baik bagi kita. Karena sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyenangkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa untuk segala sesuatunya akan diperhitungkan Tuhan, akan dibawa ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu. Oleh sebab itu kami membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus. Kiranya beri kemampuan bagi kami untuk semakin hari hidup memperkenankan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Dalam usaha kami berupaya dengan sejujur-jujurnya untuk menyenangkan Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam studi kami, bahkan dalam masyarakat dimanapun kami berada, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan menolong kami untuk hidup benar menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan demi Kristus Yesus Allah yang hidup, kami memohon. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu, Bapa, dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Demikian renungan pada hari ini. Selamat menjalani hari ini dalam belas kasihan Tuhan. Selalu jaga kesehatan tanpa mengabaikan tindakan kasih kita kepada sesama.